dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di Asmaul Husna. Insya Allah kami akan menemani Anda di rumah selama 30 menit ke depan. Sekarang kita udah masuk ke episode berapa, Mi? Episode 21. 21 hari ke 21. 21. Alhamdulillah. Cepat ya, udah minggu berapa? 3 udah. 3, bentar lagi lebaran. Gimana Pak? Ada pembahasan apa hari ini? Ya lanjut aja. Oke. Ya, kemarin kan kita masih membahas tentang bahwa 261 ini diantar kan. Diantar oleh ayat-ayat sebelumnya. Dan juga diperkuat oleh ayat-ayat setelahnya. Jadi selain diantar, dia diperkuat. Ibarat orang bertamu, ya sebelum tamu ini datang, ada yang ngasih tahu dulu. Ini tamu ini begini, tamu itu begitu, tamu ini begini, tamu itu begitu. Nganterin. Bahwa si fulan ini layak dipercaya, si fulan ini layak dikasih amanah, si fulan ini layak diajak ngobrol, layak diterima, gitu loh. Sehingga pada saat datang untuk tamu, tuan rumah udah siap. Ya. Bahkan setelah si tuan rumah ini pulang tuh tamunya, masih datang lagi informasi-informasi baik. Nah, kita pengen bicara bahwa ayat 261 seperti itu. Ya Allah nganterin dulu nih dengan ayat-ayat yang lain gitu. Jadi seharusnya kita percaya banget gitu dengan 261 bahwa semua itu diganti oleh Allah 700 kali lipat. Plus kemudian percaya banget kalau Allah itu Al-Wasi' dan Allah itu Al-Alim. Nah, kemarin kita juga ada bicara-bicara kan bahwa ada Asmaul Husna pengantar. Ya, besok kita akan buktikan bahwa yang mengantar Al-Wasi' dan Al-Alim adalah namanya sendiri Al-Aziz dan Al-Hakim. Kali ini ya kita masih tentang Al-Qadir. Kita pernah bahas kan tentang Al-Qadir kan? Masih ingat nggak? Ya, bahwa Allah yang Maha Kuasa itu pemirsa bisa membuat orang yang di atas jatuh ke bawah, yang di bawah jatuh ke atas. Naik dong. Iya, naik ke atas. Ya. Nggak peduli seberapapun miskinnya dia. Kalau Allah udah mau angkat, keangkat aja. Kalau Allah udah mau naikin, naikin aja. Ada seorang yang miskin di kampung. Dia percaya Allah Maha Mengayakan. Terus dia berdoa dan gak mikirin kemampuan yang terbatas. Gak mikirin bahwa dia gak pernah sekolah. Gak mikirin dia itu tidak pernah apalagi mencicipi bangku kuliah. Ya, emang dia bukan rayap. Iya. Gak mungkin kan nyicipin bangku kuliah. Nah, tapi kemudian Allah membawanya dari satu musola ke musola lain sampai kemudian tiba di satu daerah. Nah, di daerah itu dengan kemampuan dia azan seadanya, dia kemudian azan. Jadi di mana musola dia azan aja. Azannya mending enak, biasa aja gitu. Menurut pembawa cerita. Hingga kemudian pemirsa, Al-Qadir memainkan perannya. Ya, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Makanya kita harus manfaatkan benar kemampuan Allah ini. Coba pemirsa perhatikan layarnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah في كل سنبلة
مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. والله واسع عليم. Pemirsa perhatikan kan tidak ada Al-Qadir di sana. Tapi Allah sudah menempatkan Al-Qadirnya duluan. Jadi ibarat surat yang lembar ketiga itu wasiun alim. Tapi lembar pertama, kedua itu ada Al-Qadir, ada Al-Aziz, ada Al-Hakim. Gitu. Mengantar. Nah si muadzin ini Masya Allah pemirsa. Terus gak tahu gimana kerja sama rumah di seberang masjid yang dia jadi muadzin. Sama seorang Chinese. Terus dia ngajuin syarat, yang penting saya boleh azan di masjid. Dia tuh asal menjelang azan dia keluar rumah, azan. Kira-kira jalan 2 tahun, laki-laki enciknya itu meninggal. Gak tahu gimana si enciknya udah nikah sama muadzin ini. Loh. Lah itu Al-Qadir. Masya Allah ya. Siapa yang bisa merancang skenario seperti itu gitu? Oh, bisa gitu loh. Kalau bukan Al-Qadir yang maha kuasa ya. Maka ketika Allah nanti memaparkan Al-Qadir pada ayat yang nanti kita akan baca, ayat 259. Allah ingin mengatakan seperti ini kira-kira. Kalau terhadap yang aku lakukan ini saja bisa, mampu, apalagi sekedar mengganti sedekahmu. Manusia ini kan terbiasa melihat kenyataan yang biasa. Sehingga kenyataan yang biasa ini tidak disebut sebagai sebuah keajaiban. Misalkan ada orang hidup sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 100 tahun. Ya, hari ini pun masih ada yang hidup sampai 120 tahun kan. Ada orang yang hidup 120 tahun tidak dianggap sebagai keajaiban. Padahal seseorang mampu hidup sampai 120 tahun itu harusnya jadi keajaiban. Sama seperti seseorang yang kalau buka pintu gunung di depan. Apakah gunung itu menjadi keajaiban buat orang itu? Tidak. Padahal gunung itu tetap ada di situ. Nggak jalan ke mana-mana. Itu keajaiban. Kalau bukan karena kuasa Allah, nggak ada itu gunung. Bisa diem, bagaimana ceritanya nundukin gunung. Dia baru merasa itu keajaiban, bahkan stresnya minta ampun, pingsan, dan datanglah helikopter dari berbagai penjuru dunia. Ketika buka pintu, gunungnya pindah ke belakang. Tanya sama para nelayan yang rumahnya ngadep laut. Buka pintu, masih ada air. Buka pintu, masih ada air. Nggak dianggap sebagai sebuah keajaiban. Nggak dianggap sebagai sebuah kuasa Tuhan itu. Baru dianggap sebagai kuasa Tuhan ketika buka pintu, airnya laut nggak ada semua gitu loh. Padahal buat Allah terisi dan tidak terisi itu sama-sama keajaibannya. Sama-sama keajaibannya. Nah ayat 259 ini pemirsa, ini mengantar tentang bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir. Seperti apa ya peristiwanya? Allah mengatakan bahwa ada seorang ya yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya roboh hingga menutupi atap-atapnya. Ya, jadi kalau roboh kan, ya udah atapnya juga ikut ketutup kan. Kemudian orang itu berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali bangunan-bangunan ini atau bahkan negeri ini setelah hancurnya. Jadi ini bicaranya bahkan bukan cuma satu bangunan, tapi satu kaum. Negeri ini kalau zaman dulunya ya tidak seluas Indonesia, tidak seluas Eropa. Ada cerita ajaibnya. Jadi nanti Allah menunjukkan bangunan yang sudah kemudian hancur itu dibangun kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang itu dimatiin 100 tahun. Lihat terjemahannya, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur, lalu Allah mematikan orang itu selama 100 tahun. Dimatiin loh. Kalau Al-Kahfi, pemuda Al-Kahfi, Ashabul Kahfi itu ditidurkan. Ya, hibernate, dihibernasi. Hibernasi ini juga merupakan suatu hal yang lagi dicari-cari nih sama ilmuwan-ilmuwan kan, tentang perjalanan antar galaksi.
Jadi kalau orang pengen mengadakan perjalanan antar planet, antar galaksi, maka orang itu harus di hibernate. Teknologi apa kemudian yang Allah punya? Orang ini bukan di hibernate, asli dimatiin. Kalau hibernate itu orangnya masih hidup, bos. Tidur kan? Iya, tidur. Ashabul Kahfi kan goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan, goyang kiri, ngadep kanan, ngadep kiri, bolak-balik tergantung nanti matahari. Karena emang masih hidup. Tapi kalau dimatiin, ini kan, ya kata Allah apa coba? Fa'amatahullahu mi'ata amin thumma ba'athah. Al-Baqarah 259. Orang ini dimatiin oleh Allah kemudian ya 100 tahun, kemudian dibangkitkan kembali. Habis dibangkitkan kembali ditanya sama Allah, udah berapa tahun kamu? Gitu. Kam labith. Ya, berapa lama kamu ditidurkan, dibangkitkan? Kemudian katanya apa? Qala labithu yauman aw ba'da yaum. Aku tinggal di sini. Ya, berapa lama kamu tinggal di sini? Aku tinggal di sini setengah hari, paling sehari lah gitu. Kata Allah, enggak, kamu nih balabitha mi'ata amin. 100 tahun. Bingung dia. Terus kata Allah apa? Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Coba kamu lihat makanan kamu dan minuman kamu. Lam yatasannah, belum berubah. Jadi makanan dan minumannya itu belum berubah. Tapi wanzur ila himarik. Coba sekarang lihat keledai kamu. Wah, keledainya hancur. Tinggal tulang belulang dan debu. Nah, terus untuk menunjukkan Allah itu Maha Kuasa, Allah menyuruh orang itu melihat tulang-tulang keledai itu. Di depan mata dia, di-restructuring ulang loh. Di-rebuild ulang di depan dia. Jadi ini tulang-tulang dijahit ulang. Zot, itu kayak ada mesin itu, tulang-tulang ngumpul lagi kayak Terminator gitu modelnya. Sampai kemudian jadi lagi keledai yang baru, terus dibungkus sama daging. Dahsyat. Luar biasa. Lalu kemudian jadilah keledai itu, keledai beneran, utuh, dan jalan. Hidup. Wah. Setelah jelas, falamma tabayyana lahu, setelah jelas, lalu orang itu berkata, sekarang aku tahu Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baru nanti nganter dah tuh pada sedekah. Jadi kata Allah apa? Susah mana? Gitu loh. Nah, yang begitu modelnya atau yang cuman ganti 700 kali lipat lah, ini mah enteng gitu. Silakan. Energi kurma beri energi ekstra. Nah, pemirsa saya, ketika kemudian memperhatikan kisah ini, gede hati saya. Coba perhatikan baris kedua ya, dari ayat 259. Qala anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Perhatikan layar kacanya pemirsa. Qala anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Bagaimana sih caranya Allah menghidupkan kembali negeri yang sudah mati? Allah membangun kembali negeri yang sudah hancur. Saya membawa pesan Allah ini kepada kehidupan pribadi. Kehidupan kita, manusia sehari-hari. Jadi saya, ya Papa, itu Kak Kumi, Kak Wirda, ngomong begini gitu waktu dulu ya. Berarti bisa nih gue hidup lagi gitu. Maksudnya hidup apa? Hidup impiannya. Kan banyak orang udah hidup sempat hidup impiannya kan, tapi kemudian hancur berantakan gara-gara 1-2 peristiwa. Lalu alih-alih dia semangat, dia mengatakan ya udahlah, harus saya kubur kali mimpi ini gitu kan. Saya memang cuma tukang sapu, atau saya cuma office boy, atau saya cuma satpam, atau saya cuma anak SMP, nggak pernah SMA, atau saya orang miskin gitu kan. Nah, tapi manakala ngelihat ayat ini, gede perasaan Papa waktu itu. Bahwa ya ngapain saya jadi bersedih gitu. Banyak orang yang kemudian menyaksikan peristiwa usahanya itu bangkit kembali seperti Allah membangkitkan keledai yang hancur itu. Jadi mata kepalanya ngelihat itu loh. Dari mulai nggak ada, terus tanah kebeli kanan kiri, terus itu kan kayak membangun keledai mati hidup lagi. Ya. Tiba-tiba sekian tahun kemudian dia berdiri di depan pabrik yang sudah megah gitu, udah jalan, udah itu. Nah, pada saat seperti itu ingat, jangan itu yang dilihat. Jangan impian yang jadi yang dilihat. Jangan keinginan yang tercapai yang dilihat.
Jangan kemudian segala doa yang dikabulnya doang itu yang dilihat. Jangan, tapi yang dilihat apa? Annallaha ala kulli syai'in qadir. Kira-kira kayak gini loh. Oke, saya akuin kamu hebat. Mestinya gitu. Ya itu kita ke Allah. Saya akuin ya Allah, Engkau kuasa atas segala sesuatu. Bayangin coba, diusir dari kontrakan misal gitu. Tapi 3 tahun kemudian malah bisa bangun belasan kontrakan, puluhan kontrakan. Nah jangan kontrakan yang dilihat. Tapi pengakuan atas eksistensi Allah yang maha segala-galanya itu yang nanti akan terus naikin seseorang kepada limitnya nanti. Allahu Akbar. Gitu. Nah, besok seru nih. Belajar tentang Al-Aziz. Belajar tentang Al-Hakim. Ini baru Al-Qadir. Papa selalu bawa loh. Kalau doa nggak mungkin Papa tinggal Al-Qadir. Ya Qadir wa ala kulli syai'. Tuh Papa selalu gitu. Selalu. As always, selalu. Ya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Apa sih yang nggak mungkin buat Allah? Ayo baca 259. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بسم الله الرحمن الرحيم قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Masya Allah. Pemirsa bacanya dalam nuansa apa sih kuasa Allah yang dipengenin gitu. Kemampuan Allah seperti apa sih yang lagi dibutuhkan sama Kumi itu. Dan sama pemirsa semua. Nggak semua kekayaan kan, ada yang pengen sehat, ada yang pengen anak, ya, ada yang pengen namanya pulih, ada yang pengen kemudian jelas nasibnya, jelas statusnya, ada yang pengen diakui oleh mertuanya, oleh suaminya, oleh istrinya, oleh anak-anaknya. Kekuasaan apa yang dipengenin kata Allah? Ala kulli syai'. Aku tuh kuasa atas semua. Gitu loh. Artinya atas semua yang kamu pikirkan, yang kamu inginkan, yang kamu rasakan. Sampai ketemu pemirsa ya. Besok kita akan bahas Al-Aziz dan Al-Hakim. Tukang gunting rumput, Pak panggil. Sini Mas, pernah megang duit 1 miliar gak? Duit, boro-boro Pak Ustadz. Gitu. Iya mau nggak? Mau lah. Pak Ustadz yang bagi. Gue yang bagi. Allah yang bagi. Gimana caranya Pak Ustadz? Ada 1 juta nggak? Ntar kita doa sama Allah supaya situ dikaliin 1000. Ada Pak Ustadz. Dah, sedekain bismillah. Assalamualaikum.